Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Sidik. Saya di sini dari kelompok 1 dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, di sini juga ada rekan saya yaitu Dwi Pratiwi. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang ketentuan pembukuan dalam perpajakan dan juga akuntansi perpajakan. Kemudian yang pertama ini yang saya akan jelaskan adalah yang pertama pengertian akuntansi perpajakan, yang kedua yaitu fungsi akuntansi perpajakan, kemudian yang ketiga yaitu peranan akuntansi perpajakan dalam akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia, kemudian persyaratan pembukuan dalam perpajakan, sanksi perpajakan terkait pembukuan atau pencatatan, kemudian konsep dasar akuntansi perpajakan, tujuan pelaporan keuangan perpajakan, ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan, dan juga sifat dan keterbatasan dalam pelaporan akuntansi keuangan perpajakan. Nah, yang pertama ini adalah pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan itu apa sih? Akuntansi perpajakan itu adalah merupakan sebuah sistem informasi di situ, sebuah sistem informasi yang dimana mengenai pencatatan atau pelaporan sebuah perpajakan oleh wajib pajak atau di dalam sebuah melaporkan utang pajak terutangnya. Nah, di sini akuntansi perpajakan itu adalah merupakan sebuah pengetahuan yang dimana di situ mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, sehingga di situ bisa mendapatkan perhitungan yang akurat atau dengan yang sebenar-benarnya. Nah, dengan akuntansi perpajakan ini kita bisa melaporkan perpajakan kita untuk yang benar-benar akurat di situ, yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar penghitungannya benar-benar akurat dan juga yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi akuntansi perpajakan. Nah, fungsi akuntansi perpajakan yang dimana yang pertama ini adalah sebagai pelindung hak penerimaan negara. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini adalah dengan akuntansi perpajakan ini adalah untuk bisa mempertahankan penerimaan negara, karena dengan akuntansi perpajakan ini sehingga perusahaan itu mampu melaporkan kekayaan yang sebenarnya atau harta yang sebenarnya, posisi perusahaan yang sebenarnya di situ yang benar-benar akurat, sehingga penerimaan negara di sini bisa tetap terjaga. Karena apa? Karena satu rupiah pun itu akan berguna sebagai penerimaan negara dan juga pembangunan bangsa ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai arsip atau dokumen pajak tahunan. Nah, data itu sangat-sangat penting digunakan untuk baik sekarang maupun kedepannya. Nah, di sini akuntansi perpajakan itu sebagai salah satunya yaitu berfungsi untuk menjadi salah satu arsip atau dokumentasi di mana di masa mendatang itu barangkali membutuhkan data yang dimana untuk mengelola mengelola bagaimana sih perkembangan perpajakan di Indonesia di tahun sekarang dengan di tahun yang akan datang. Nah, itu melalui dari arsip atau dokumentasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bahan bukti tertulis berupa laporan keuangan. Jadi ada bahan tertulisnya di situ berupa laporan keuangan dari suatu perusahaan global atau memang dari perusahaan yang resmi, sehingga di situ bisa didapatkan laporan yang benar-benar resmi dari sebuah perusahaan atau dari sebuah organisasi. Kemudian yang keempat yaitu sebagai alat analisis tentang potensi pajak. Jadi dengan adanya akuntansi perpajakan ini menjadi salah satu bentuk di mana kita bisa menganalisa potensi pajak di Indonesia itu berapa sih, bagaimana, dan analisa di tahun sebelumnya dengan tahun yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran pajak. Nah, kita tahu bahwasanya akuntansi perpajakan di Indonesia itu benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyadarkan masyarakat bagaimana pentingnya membayar pajak di Indonesia pada saat ini. Kemudian uh, pentingnya Kemudian yang selanjutnya yaitu peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Bagaimana sih sejarah perpajakan di Indonesia itu? Nah, di sini akuntansi perpajakan itu mulai muncul pada saat penjajahan Belanda, di mana di situ yang dikenal dengan sistem budgeting, atau di mana untuk mengelola pajak yaitu pemasukan keuangan untuk keperluan pemerintahan koloni pada saat itu. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, di mana di situ Indonesia sudah menggunakan sistem self assessment system, yang di mana di situ memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan juga membayar pajak terutangnya sendiri gitu. Nah, kemudian peranan pembukuan dan pencatatan, sehingga di sini peranan pembukuan dan pencatatan itu kan mulai penting, sehingga di sini
mulai muncul dan juga ditingkatkan pada paket 27 Maret 1979 dengan Inpres nomor 6 tahun 1979 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 108 garing KMK garing 077 garing 1979 yang dimana di sini dengan pentingnya pelaporan dan juga pencatatan akuntansi perpajakan sampai mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang dimana di situ berpedoman pada PSAK, dimana pencatatan dan juga pelaporan itu sangat-sangat penting sehingga harus berdasar pada PSAK. Nah, dengan adanya hal tersebut sampai munculnya fungsi, tujuan dan juga syarat ketentuan dalam akuntansi perpajakan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu persyaratan pembukuan dalam perpajakan. Nah, persyaratan pembukuan dan perpajakan Undang-Undang KUP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Nah, ketentuannya itu adalah yang pertama diselenggarakan dengan itikat baik atau menyampaikan kegiatan usaha yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua yaitu diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab Latin dengan satuan mata uang rupiah yang dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu diselenggarakan dengan taat asas atau dengan berbasis kas di situ dengan stelsel kas. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing atau mata uang asing itu setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menyelenggarakan dengan mengungkapkan harta kewajiban perusahaan dan juga penjualan atau pembelian transaksi pembelian dan juga penjualan dalam suatu perusahaan sehingga menghasilkan besaran pajak terutangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika wajib pajak itu melakukan sebuah pencatatan atau pelaporannya. Yang pertama yaitu harus menjelaskan mengenai peredaran atau penerimaan brutonya. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan penghasilan bukan objek pajak. Dan kemudian bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu usaha, maka di situ harus menjelaskan secara akurat, secara detail per usahanya dia. Jadi biasanya seorang pengusaha itu kan memiliki berbagai macam usaha dan berbagai macam bidang di situ. Nah, itu harus dijelaskan satu persatu secara akurat dan juga detail. Kemudian yang terakhir yaitu wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan juga kewajibannya. Jadi di sini perusahaan itu harus menjelaskan harta dan juga kewajibannya. Bagaimana sih kondisi suatu perusahaan pada saat di situ sehingga harus menjelaskan secara akurat dan detail usahanya mengenai harta dan juga kewajibannya. Yang selanjutnya, sanksi perpajakan terkait pembukuan atau pencatatan. Kewajiban pasal 28 dan 29 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Dikenakan sanksi kenaikan dari jumlah pajak, yakni 50% untuk PPHOP atau badan, yang kedua 100% untuk WPN dan WPH Potput. Sanksi berikutnya pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Yang kedua denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang selanjutnya konsep dasar akuntansi perpajakan. Konsep dasar akuntansi berlaku secara umum laporan keuangan fiskal dan komersial, diantaranya yang pertama akrual basis, yakni pengakuan transaksi pada saat terjadi dilaporkan untuk periode tersebut. Yang kedua going concern, memungkinkan aktivitas pada perusahaan akan tetap berlangsung untuk terus-menerus. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan. Yang pertama, memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dan dasar pengenaan pajak atau PPN. Yang kedua, membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self-assessment, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyelidikan pajak. Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan.
Yang pertama, mudah dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Yang kedua, utamakan sensitivitas informasi, bukan materialitis. Yang ketiga, dalam pembukaan laporan keuangan fiskal harus diungkapkan secara transparansi. Selanjutnya menjadi sebuah pengambilan keputusan. Laporan keuangan periode saat ini dapat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Yang berikutnya, batas dari pembuatan laporan keuangan fiskal harus tepat waktu. Batas maksimal bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Akuntansi pajak harus independen terhadap akuntansi komersial, harus tegas, pendirian yang kuat. Yang terakhir, jika suatu perusahaan tidak mampu membuat sebuah laporan keuangan fiskal dengan waktu yang telah ditetapkan. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan perpajakan. Beberapa sifat keterbatasan laporan keuangan komersial yang relevan terhadap laporan keuangan fiskal antara lain. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis. Yang kedua, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan. Yang ketiga, lebih mengutamakan hal yang material atau tanpa mengurai kelengkapan materi. Yang keempat, laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis, substansi setiap transaksi atau peristiwa, atau tanpa dalam kondisi tertentu, memperhatikan yuridis dan formalnya. Yang kelima, terhadap alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan mengakibatkan variasi atau pengukuran sumber ekonomi dan tingkat kesuksesan antar wajib pajak. Informasi kualitatif, sedangkan fakta yang tidak mendasar yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan. Sekian dari kelompok pertama. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.